isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Bagaimana perkembangannya? Tanya pria berjas hitam itu pada seorang dokter yang baru saja masuk karena kehadirannya. Detak jantungnya mulai stabil, tapi tingkat kolesterol belum sepenuhnya stabil. Beliau sedang istirahat dari 2 jam yang lalu. Apa papa belum mau untuk dibawa ke Singapura? Saya sudah memberikan rujukan, tapi beliau tetap tidak mau, Pak. Pria itu mulai cemas mendengar kabar yang dokter informasikan. Garvin, bagaimana kita nunggu Pak James bangun terlebih dahulu, lalu kita bujuk dia untuk ke Singapura? Ucap Pak Jack, seorang ajudan keluarga Pak James. Garvin, suara serak memanggil nama salah satu pria yang ada di sana. Ya, pria yang disebut namanya Pak James itu terbangun dari tidurnya. Ia menatapi seorang pria muda bernama Garvin. Garvin pun menghampiri pria yang ia sebut papa sebelumnya. Bagaimana kondisi papa? Sudah agak baikan. Ayo kita ke Singapura, Pak. Papa sehat begini kamu suruh berobat ke Singapura. Kamu gak waras, Vin. Pa, tolong kali ini dengerin ucapan Garvin sekali aja, demi kesehatan papa. Dan apa kamu bisa dengerin ucapan papa walaupun sekali, demi kesehatan papa? Garvin menghela nafasnya pasrah. Jujur saja, niat Garvin sangat besar untuk melihat papanya sehat kembali. Namun, setiap Garvin mengajaknya untuk berobat ke Singapura, Pak James selalu menolak. Bukannya kamu pengen papa cepat mati supaya kamu bisa gantiin posisi papa? Garvin mengernyitkan dahinya kaget. Wajahnya kesal menatap sang papa. Bisa-bisanya papa anggap Garvin begitu. Kenapa? Kenapa papa bisa sampai mikir kayak gitu? Garvin masih butuh papa. Kalau gitu cepatlah menikah. Walaupun kamu mengincar jabatan ini, walaupun papa kamu mati nanti, papa akan tenang kalau kamu sudah menikah. Garvin memasang wajah aneh menatap Pak James. Ya, lagi-lagi permintaan itu selalu keluar dari mulut papanya. Pak, tolong jangan bawa. Papa gak akan mau berobat kalau kamu gak setuju menikah sama anaknya Abraham. Biarin papa mati aja sekalian. Pak James, saya mohon bapak jangan bicara seperti itu, Pak. Jack begitu sopannya berbicara pada Pak James. Ia pun memasang wajah cemas karena kalimat Pak James membuatnya khawatir. Garvin Reviano Agler, pria berbadan tegap, tinggi 188 cm, tampan, mancung, kumis tipis, memiliki bulu halus di wajah dan dagunya. Iris mata berwarna coklat, berkulit kuning langsat dengan rambut bergelombang hitam. Garvin lahir di Massachusetts General Hospital, Amerika Serikat. Ya, Amerika. Negara yang berada di benua Amerika Utara itu adalah tempat dari mana asalnya Garvin. Garvin memiliki keturunan darah Amerika dari ibunya, Angelina Abigail. Ibu Angelina menikah dengan Pak James, pria asal Jakarta yang ia temui berpuluh tahun lalu. Bu Angelin sudah lama tinggal di Indonesia selagi dia remaja saat papanya mulai membangun kerja sama bisnis di Indonesia. Hingga saat ini, Bu Angelin benar-benar sangat melokal. Ia fasih berbahasa Indonesia maupun Amerika. Setelah kelahiran Garvin, Bu Angelin dan Pak James pindah menetap di Indonesia. Semenjak kecil pun, Garvin tak pernah menikmati masa kanak-kanak atau remajanya di Amerika. Ia hanya pulang kampung 1 tahun sekali menyambangi neneknya. Nama Garvin Reviano Agler adalah pemberian sang mama. Ya, sudah jelas kalau nama mereka tidak terdengar familiar oleh orang-orang Indonesia. Garvin bisa menggunakan 3 bahasa. Bahasa resmi yang harus ia bisa gunakan untuk keperluan bisnis adalah Inggris dan Indonesia. Sementara untuk bahasa Amerika, Garvin tahu dan mengerti jika orang berbicara dengannya, ia sudah dibiasakan dengan bahasa Amerika tapi tak seahli mamanya. Garvin, anak pertama. Ia memiliki adik laki-laki namanya Zion Agler.
Zayan, kuliah di Universitas Indonesia sekarang dan baru menginjak tahun pertamanya. Tepatnya di semester 2 ia jalani sekarang. Usianya 20 tahun, sementara Garvin usianya sudah menginjak 26 tahun. Iya, 26 tahun 6 bulan tepatnya. Setelah ulang tahunnya ke-26, Garvin belum kunjung mempunyai niat untuk menikah. Padahal ia mempunyai kekasih saat ini. Ia menjalani hubungannya sudah 3 tahun lamanya. Serata sama-sama sibuk dalam pekerjaan, mereka menjalin hubungan secara dewasa dan mengalir tenang layaknya air danau. Jika dilihat dari raut wajahnya, Garvin memang orang yang emosian, sekalipun emosian. Ia tak pernah bisa marah pada Pak James atau Bu Angelina. Sudah 3 tahun Garvin menjadi direktur perusahaan milik papanya. Masih muda, ia disibukkan untuk mencari uang. Garvin memang terlahir sebagai orang tajir. Ditambah lagi, parasnya yang maskulin, disukai banyak kaum hawa, termasuk para karyawati perusahaannya ketika di kantor. Garvin orang yang ambisius. Dia menjadi kandidat sebagai calon CEO penerus sang papa. Namun, Pak James tidak begitu saja memilihnya sebagai seorang pengganti dirinya ketika ia memutuskan untuk pensiun. Walaupun ia tahu Garvin adalah putranya, Pak James tahu putra sulungnya memang sangat mencintai uang dan pekerjaannya. Hingga ia berpikir bahwa suatu saat nanti anaknya pasti akan menginginkan jabatan itu bagaimanapun caranya. Pak James ingin sekali melihat Garvin menikah di usia Garvin yang memang mungkin cukup matang. Terlepas dari Garvin yang ambisius dalam pekerjaannya, Pak James juga tidak menyetujui hubungan Garvin dengan sang pacar saat ini. Pak James bahkan sudah menyiapkan calon istri untuk Garvin karena sebuah perjanjian dengan kawan lamanya di masa lalu. Garvin merasa risih karena dipaksa untuk menjalin hubungan yang ia tak pernah sukai. Menurut Garvin, itu sama saja berjalan di atas bara api. Dan semuanya malah semakin menyulitkan Garvin untuk menolak perjodohan tersebut karena penyakit komplikasi yang diterima Pak James. Penyakit itu pun selalu menjadi alasan Pak James untuk memaksa Garvin menikah dengan wanita pilihan papanya. Garvin udah menolak 2 bulan yang lalu. Garvin bahkan udah punya pacar dan orang yang Garvin akan nikah adalah Puspa, Pak. Belum tentu dia baik untuk kamu. Hubungan ini Garvin yang menjalani, Pak. Karena Papa terus maksa Garvin menikah sama orang yang bahkan Garvin belum pernah lihat gimana rupanya. Kalau gitu, Papa rasa Rangga lebih baik untuk mengganti posisi Papa. Garvin menyurang heran. Garvin anak Papa, kenapa Papa malah mengancam mengganti pewaris MG kayak gini? Kalau gitu memang benar, kamu cuma mengincar posisi ini dengan peduli sama Papa kamu. Pokoknya, sebelum kamu menikah dengan anaknya Pak Abraham, kamu gak masuk kandidat sebagai pewaris. Papa mau istirahat. Garvin berjalan dengan kesal keluar rumah sakit. Di mobil, ia menyandarkan kedua tangannya di atap mobil. Bruk. Karena terlalu kesal, Garvin sampai memukul atap mobil itu hingga membuat Pak Jack terkejut. Anak Pak Abraham, anak Pak Abraham, anak Pak Abraham terus. Apa sih spesialnya tuh cewek buat Papa? Dia bahkan bisa ngancurin karir gue sekarang. Garvin menatapi Pak Jack yang terus tertunduk menunggunya memberi arahan. Apa jadwal saya sekarang? Pak Vandra baru saja hubungin saya. Kamu ada jadwal bertemu dengan Pak Indro dari Angkasa Group. Garvin terlihat duduk di sebuah cafe outdoor dengan Fernando temennya. Kancing jasnya ia buka hingga menampakkan ABS dada bidangnya yang terbalut oleh kemeja. Ia terlihat merokok di sana sambil meminum kopi melepas stresnya karena paksaan Pak James. Saat ini, Garvin hanya bisa menolak dan menolak. Walaupun begitu, Pak James tak pernah ada hentinya untuk menyebut perjodohan lagi. Gimana? Bokap lo udah baik kan? Tanya Fernando. Dia bakalan baik kalau gue nikah sama anak temennya. Jawab Garvin sambil menghembuskan asap rokok di udara bebas. Masih aja bokap lo jodohin lo. Gimana hubungan lo sama Puspa? Dia tahu lo dijodohin. Dia tahu. Sebenarnya dia ilfil dengar itu dan sempat marah-marah sama gue. Tapi lo tahu Puspa kan? Gimana bisa dia ninggalin uang? Udah tahu dia matre. Kenapa lo suka sama dia?
bego dah. Love is blind bro. Lo belum pernah aja ngerasain. Sembarangan. Tahun depan gue mau nikah. Garvin menyemburkan kopi dari mulutnya karena terkejut mendengar ucapan Fernando. Nikah? Nikah sama siapa lo? Pacar aja gak punya. Gak habis dikenalin sama anak temen mama gue. Sial, ternyata cewek itu di luar ekspektasi gue. Orangnya cantik, bodinya menggitar, Spanyol banget deh. Bibirnya seksi banget cuy. Siapa coba yang nolak bidadari yang tiba-tiba jatuh di rumah gue? Garvin menyeringai menatap Fernando dengan aneh. Jujur saja, kenapa di dunia masih ada yang namanya perjodohan? Pikir Garvin. Lo sama aja anjir. Bisa-bisanya lo langsung nerima koslet lo. Gue saranin mending lo terima aja perjodohan bokap lo. Siapa tahu kalau dengerin orang tua lo, hidup lo bakalan aman dan tentram. Gue aja nih, setelah nerima bakalan dikasih rumah sama bokap gue. Lo gak takut sama perceraian? Menikah itu tujuannya bersama di waktu yang lama, sementara lo suka dia karena dilihat fisik. Gimana soal perasaan lo? Lebih banget lo mikirin perasaan. Cerai tinggal cerai, apa susahnya? Lagian pula siapa tahu gue bakalan bucin nanti sama dia, atau sebaliknya. Garvin menghela nafasnya, tak habis pikir dengan jelas pikiran Fernando. Kenapa bisa gue punya temen yang otaknya harus diisi air aki dulu, baru bisa jalan? Gue ngomong gini supaya lo kagak nyesel nanti. Nyesel gimana orang gue cintain sama Puspa? Lo ngapa? Jadi bego banget sih. Berisik, lo tahu gak? Seorang waiter wanita menghampiri meja Fernando dan Garvin. Ia terlihat membawa segelas kopi yang baru saja diseduh ke meja mereka atas pesanan Fernando. Belum sampai waiter itu menaruh ke meja, kopi pun menumpahi ke meja Garvin karena pelayan itu tersandung lebih dahulu. Anjir, apa-apaan ini? Garvin berdiri dengan menjauhkan kemeja dari kulitnya karena tumpahan itu menutupi seluruh kemejanya bagian dada. Kopi itu masih terlihat panas dan Garvin terlihat panik takut dadanya melepuh. Lo gimana sih? Fernando mengomel pada wanita itu. Maaf pak, maaf, biar saya ambil handuk basah. Halo novelers semuanya, ketemu nih di novel terbaru. Nah, ini baru episode awal ya. Mimi minta koreksinya lagi dong. Biar untuk ceritanya itu lebih menarik lagi, supaya novelers semua gak kecewa seperti novel-novel yang sebelumnya nih. Gimana kabarnya semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat kan? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan stamina-nya ya. Karena kesehatan itu is number one. Ya walaupun kita tahu time is money, tapi